warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku seiman dan seagama, pada kesempatan kali ini marilah kita belajar bersama tentang ziswaf. Dan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat berasal dari kata zakat, berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Said Sabiq berkata, zakat adalah sesuatu harta yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin. Disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta. Dari segi hukumnya, zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan fardu ain yang wajib ditunaikan oleh tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzzakihim biha wa shalli alaihim. Inna sholawataka sakanul lahum wallahu syami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Shadaqallahul Azim. Menurut Sulaiman Rashid, kegunaan zakat antara lain yang pertama, menolong orang lemah dan susah agar ia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah atau masyarakat. Kedua, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah. Ketiga, sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada Allah atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Keempat, mencegah kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari fakir miskin yang lemah iman dan lemah pemahaman agamanya. Dan yang terakhir, mendekatkan hubungan kasih sayang dan saling mencintai antar manusia. Infak berasal dari kata anfaka, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran agama Islam. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, maka infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya kepada kedua orang tua, anak yatim piatu, dan sebagainya. Sedekah berasal dari kata sodakoh. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak. Hanya saja, jika infak dikaitkan dengan materi, sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non-material. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun
Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatamma wal masyakini wabni syabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Shadaqallahul Azim. Urgensi lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah. Pengelola zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa keuntungan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang islami. Penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Disebutkan kedelapan asnaf yang dimaksud sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masyakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi syabilillahi wa bani syabil faridotan minnallah wallahu alimu hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunaskan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskannya orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagaimana kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Shadaqallahul Azim. Menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Asrar As-Saum dan Asrar Az-Zakat, objek zakat terdiri dari 6 jenis. Antara lain, zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat rikas dan tambang, zakat pertanian, dan yang terakhir zakat fitrah. Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab waqf yang artinya al-habs, yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Mazhab Hanbaliyah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta, tanah, dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. Shadaqallahul Azim. Ternyata menafkahkan harta yang kita cintai merupakan salah satu jalan sekaligus syarat
untuk menyempurnakan semua kebajikan lain yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan. Adapun manfaat wakaf yang pertama dalam rangka hablum minallah, yaitu membelanjakan harta sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, serta hablum minannas, yaitu berupa ibadah sosial untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan kepada umat manusia. Yang kedua, pemanfaatan wakaf tidak terbatas. Boleh digunakan untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi serta kemaslahatan secara menyeluruh. Yang ketiga, wakaf lebih luas atau fleksibel penggunaannya. Penggunaan harta wakaf untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Rukun wakaf yang mesti dipenuhi dalam berwakaf ada 4, yaitu yang pertama, orang yang berwakaf atau al-wakif. Yang kedua, benda yang diwakafkan atau al-mauquf. Yang ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf atau al-mauquf alaihi. Yang keempat, lafaz atau ikrar wakaf atau siqhat. Adapun syarat-syarat wakaf adalah yang pertama, syarat-syarat orang yang berwakaf atau wakif. Wakif adalah orang yang melaksanakan ibadah wakaf alias orang yang berwakaf. Undang-undang menegaskan bahwa wakif meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Syarat-syarat wakif ada 4. Pertama, orang yang berwakaf harus memiliki secara penuh harta itu. Kedua, orang itu berakal. Ketiga, baligh. Keempat, dia harus orang yang mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Syarat-syarat harta yang diwakafkan atau al-mauquf. Yang pertama, barang yang diwakafkan itu adalah barang yang berharga. Kedua, harta yang diwakafkan itu harus diketahui kadarnya. Ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf atau al-wakif. Dan yang terakhir, harta itu berdiri sendiri. Ketiga, syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf atau al-mauquf alaihi. Orang yang menerima wakaf ada 2 macam, yaitu yang pertama, yang tertentu atau muayyan, dan yang kedua tidak tertentu atau gairu muayyan. Tertentu maksudnya ialah jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, 2 orang, atau satu kumpulan, yang semuanya tertentu dan tidak boleh diubah. Sedangkan yang tidak tertentu maksudnya atau yang tidak tentu yaitu tempat berwakaf, tidak ditentukan secara terperinci. Umpamanya untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lainnya. Keempat, syarat-syarat siqhat. Ada beberapa syarat. Yang pertama, ucapan itu harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya atau tabit. Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera atau tanjis, tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Dan yang terakhir, keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Harta yang dimiliki dan dikuasai oleh al-wakif meliputi yang pertama, harta atau benda tidak bergerak berupa hak atas tanah, bangunan, hak milik atas rumah susun, serta benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, harta benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, antara lain berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan lain sebagainya. Saudara-saudariku seiman dan seagama, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini.
Untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.